Iya, bagaimana dengan pelaku bid'ah yang sangat memusuhi kita? Apakah kita memberi salam atau bagaimana sikap kita ketika bertemu? Itulah saya katakan tadi bahwa ini pembahasan sebenarnya banyak sudutnya. Iya, banyak cabang-cabangnya. Termasuk di dalam masalah memberi salam kepada pelaku bid'ah. Iya. Kalau dia pelaku bid'ah itu perlu diberi pelajaran supaya dia sadar bahwa dirinya berbuat bid'ah. Iya. Dan yang memberi pelajaran ini harus mengetahui kedudukan dirinya, iya. Dan apa yang dia lakukan itu memberikan efek pelajaran. Tapi kalau dia lakukan tidak ada efek pelajarannya, ya tidak ada gunanya dia meninggalkan. Justru itu akan membuat ahlul bidah tersebut semakin sewenang-wenang di dalam kebid'ahannya. Iya. Karena itu kalau kita lihat dari para ulama, ya seperti Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau kalau diberi salam oleh ahlul bidah, beliau tidak menjawab. Iya. Dan siapa Sufyan Ats-Tsauri? Imam manusia di negerinya. Ya. Jadi ketika Sufyan Ats-Tsauri tidak menjawab salamnya, itu sudah dianggap bermasalah oleh manusia. Penghinaan untuk ahlul bidah ini. Manusia akan berhati-hati darinya. Tapi ini orang yang jelek di sisi siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Demikian pula ketika Al-Hasan bin Shalih bin Hayy meninggal. Al-Hasan bin Shalih bin Hayy ini seorang ahli fikih. Tapi dia ada pemikiran Khawarij. Ketika dia meninggal, Sufyan Ats-Tsauri sengaja berlalu, ya, melewati jenazahnya. Tapi beliau tidak singgah. Tidak juga sholat. Supaya menjadi pelajaran untuk manusia. Orang yang seperti ini, ya, ahlul bidah itu perlu diberikan pelajaran. Tidak boleh dibenarkan. Dan itu menjadi pelajaran bagi manusia. Karena itu, iya. Hal itu kalau berharga, tidak ada masalah seorang menerapkannya, melakukannya. Ya. Nabi SAW memboikot 3 orang sahabat. Ka'ab bin Malik, ya. Kemudian Hilal bin Abi Umayyah atau Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi'. Ini diboikot oleh Nabi SAW. Ya. Tidak boleh dibicarain. Kalau dia memberi salam tidak boleh dijawab salamnya. Orang lagi kumpul-kumpul, dia datang harus bubar yang kumpul-kumpul itu. Selama 50 hari, 50 malam. Ya. Ini boikot ya. Memberi pelajaran yang berharga. Dan betul pelajaran Nabi itu sangat berharga bagi mereka bertiga. Taubatnya betul-betul taubat yang luar biasa. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran taubatnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Laqad taballahu wa 'ala thalathati alladziina khullifu, disebutkan taubat bagi mereka. Ya. Kemudian Allah jadikan sebagai pelajaran untuk siapa yang datang kepadanya, siapa yang datang setelah mereka di dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tergolonglah kalian kepada orang-orang yang jujur seperti mereka ini. Jujur dalam bertobat. Jadi 3 orang sahabat diboikot. Tapi perhatikan Nabi SAW terhadap Abdullah bin Ubay. Kenal Abdullah bin Ubay? Rasul munafikin. Adakah diboikot oleh Nabi? Tidak diboikot. Bahkan ketika meninggal, Nabi masih berdiri mensolatinya. Dan Nabi ditegur karena hal tersebut. Mensolatinya. Jelas ya? Kenapa tidak diboikot oleh Nabi di masa dia hidup? Karena tidak ada manfaat untuk memboikot orang ini. Bahkan yang ada adalah mafsadat. Karena Abdullah bin Ubay ini adalah pemuka di tengah kaumnya. Dan kalau Nabi melakukan hal tersebut, orang akan berjelek sangka. Orang-orang di luar Islam akan berjelek sangka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah suatu hari Nabi pernah berkata, "Aturiduna ayyatahaddatsa an-nas anna Muhammadan qatala ashabah?" Apakah kalian ingin manusia berbicara bahwa Nabi Muhammad membunuh kawan-kawannya sendiri?
Sebab orang yang di luar Islam hanya memandang Abdullah bin Ubay sudah masuk Islam oleh Nabi Muhammad, diperlakukan seperti itu. Nabi Muhammad membunuh kawan-kawannya sendiri. Iya. Itu pandangan orang yang di luar Islam. Jadi perhatikan, Nabi memiliki dua perlakuan berbeda. Sebab perlakuan ini ditimbang di atas apa? Maslahat dan mafsadat. Iya. Karena itu di dalam masalah ini tidak ada satu kaidah saja. Tiap kali ada orang yang berbuat bidah tidak disalami. Ya. Dan ini oleh para ulama yang tidak disalami, orang yang jelas-jelas bid'ahnya jelas, terang bid'ahnya. Sebagian orang di masa ini, ya, dia kadang tidak memberi salam kepada seseorang karena dilihat orang ini dekat dengan si anu saja. Pernah ketemu dengan si anu. Dan ini golongan-golongan ekstrim. Ya, orang-orang yang perlu belajar lebih banyak. Perlu belajar lebih banyak. Dan orang-orang yang seperti ini harusnya, ya, dia membekali dirinya dengan bekal akidah yang benar. Ya, mempelajari buku akidah itu jangan sepotong-sepotong, tapi pelajari secara keseluruhan supaya seimbang keislaman seorang hamba. Betul, sikap terhadap ahlul bidah itu bagian dari pokok akidah ahli sunnah. Ya. Tapi akidah ahli sunnah bukan satu-satunya menyikapi ahlul bidah. Banyak pembahasan akidah. Dan kita harus menghormati seluruh pembahasan akidah ahli sunnah. Jangan hanya mengambil satu yang lainnya ditinggalkan. Dan ini keliru. Ini termasuk kekeliruan. Ya. Karena itulah kalau kita lihat para ulama kita juga di dalam metode berdakwah kepada manusia beraneka ragam bentuknya. Dan inilah dari fikih Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "La yanbaghi lana an nasusan nas siyasatan wahidah." Kata Muawiyah, tidak pantas kita itu mengatur kondisi manusia dengan satu siasat saja. Iya. Di mana kita semua berlemah lembut atau kita semua keras. Tidak. Tapi kata Muawiyah, sebagian dari kita ada lemah lembut, sebagian dari kita dia tegas. Nah, itu cocok. Baru seimbang namanya. Ya. Itu pula yang dilakukan oleh para ulama kita. Sesuai dengan keadaan dan kedudukannya masing-masing. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan di posisinya sebagai ahli fatwa yang menjadi rujukan manusia sedunia. Ya. Mereka di posisi terbuka untuk semuanya. Ya. Mereka membantah orang yang keliru. Ada memberikan bantahan. Ya. Tapi dari sisi sikap lebih umum dan lebih longgar. Ya. Dan Syekh bin Baz sendiri berkata kepada Syekh Rabi' hafizahullah, kalau ada yang keliru, yang salah, silahkan kamu bantah oleh Syekh Rabi'. Kalau saya sendiri salah, silahkan bantah saya. Ya. Sebab memang semua dari perkara agama ini penting. Ada orang-orang yang masuk di dalamnya, jangan berlebihan. Ada orang-orang yang ahli di dalamnya. Ya, karena itu dalam hal bantah membantah, tidak semua ulama masuk di dalamnya. Tidak semua ulama masuk di dalamnya. Ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kalau ditanya tentang buku-buku Sayyid Qutb, beliau berkata, Syekh Rabi' membantahnya. Silahkan kalian baca buku-buku Syekh Rabi'. Iya. Syekh Ibn Utsaimin juga dalam sebuah kaset ditanya tentang Sayyid Qutb, kata beliau, Syekh Rabi' membantahnya. Demikian pula guru kami Syekh Mukbil. Iya. Beliau selalu memberikan ihala kepada Syekh Rabi'. Iya. Berbeda dengan sebagian orang di masa ini. Kalau ada satu masalah, semuanya ingin membantah. Iya. Semuanya ingin menulis, semuanya ingin berbicara. Inilah keributan namanya. Keributan. Dan ini bukan akal yang bijaksana, sikap seperti ini. Bukan akal yang bijaksana. Iya. Harusnya yang memberikan obat adalah orang tertentu yang memang ahlinya di bidangnya. Ketika dia membantah, ya, bermanfaat bagi manusia, tepat bantahannya. Sesuai, obat itu sesuai dengan orang yang diobati. Jangan memberikan bantahan, setelah itu dibantah lagi. Ya, akhirnya menjadi ribut. Bukannya memberikan solusi, tetapi membuat keributan. Dan ini bukan sifat, ya, ahlul ilm di dalam hal ini.
Karena itu kalau kita lihat bantahan-bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu bantahan yang menyelesaikan. Dan di masa ini kalau kita lihat bantahan-bantahan Syekh Rabi', bantahan yang membuat hati itu sejuk. Iya. Membuat hati sejuk. Selesai masalahnya. Selesai masalahnya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas ilmu yang cukup dalam membantah. Biasanya akan terjadi masalah yang lebih banyak lagi. Karena itu setiap orang ketahui, harus mengetahui kadar dirinya. Iya. Dia seorang penuntut ilmu, kerjanya belajar saja. Nggak usah masuk urusan bantah-membantah. Iya. Dan saya di sini ingin menyebutkan sebuah kalimat. Iya. Yang saya dengarkan berulang kali dari Syekh Mukbil rahimahullah. Dan mungkin kalimat ini kalau saya sampaikan agak berat diterima oleh sebagian orang. Iya. Dan memang kenyataannya, sebagian dari ustadz yang pulang ke Indonesia sebelum saya menyampaikan kalimat ini, itu dianggap sebagai sikap bergampangan terhadap ahlul bidah. Ya. Padahal ini diucapkan oleh Syekh Mukbil. Syekh Mukbil kadang menasihati murid-muridnya. Dan ini berapa kali saya dengar dari beliau. Kata beliau, ikhwan, ya, pekerjaan kalian adalah belajar. Aqbilu alal kitabi was sunnah. Ya, menghadap penuhlah kalian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Pelajari itu. Tinggalkan Salman. Maksudnya Salman Al-Auda. Itu masa-masa ribut Salman Al-Auda. Masalah sururiyah. Tinggalkan Salman. Tinggalkan Safar. Tinggalkan Rabi'. Ya. Kalian tidak usah peduli itu. Kalian belajar saja Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Ini ucapan beliau ucapkan berapa kali. Nah, dan saya sendiri, ya, ini saya cerita ya, saya jujur bercerita. Saya sendiri awalnya termasuk orang yang tidak terlalu nyambung dengan ucapan beliau itu. Setelah beliau berucap tersebut dalam suatu kesempatan, saya maju ke depan. Ya. Setelah beliau selesai mengajar, sudah mau keluar, saya berkata, ya Syekh, sekarang antum melarang kita untuk membaca bantahan-bantahan Syekh Rabi' terhadap Salman dan Safar. Ya, baik, kalau saya sekarang terkena syubhat orang-orang itu dan saya tidak baca bantahannya, bagaimana caranya? Saya bisa menghadapi syubhat orang-orang itu seperti Salman, Safar kalau saya nggak baca buku-buku bantahan ini. Kata Syekh Mukbil, kamu belajar saja. Belajar saja. Iya. Belajar saja. Saya lupa itu hari saya sudah 1,5 tahun atau mendekati 2 tahun di pondok itu. Kata beliau, kamu belajar saja, belajar saja. Setelah berjalan waktu, ya, hari demi hari, bulan demi bulan berganti, kedudukan Syekh Mukbil semakin bertambah di hati saya. Dan saya sangat yakin bahwa ini adalah seorang pendidik yang bijaksana. Ya, beliau ingin mendidik kita dengan pendidikan yang luar biasa. Jadi beliau sendiri melarang murid-muridnya, ya, tinggalkan Salman, tinggalkan Safar, tinggalkan Rabi'. Tapi di acara tanya jawab, beliau ditanya siapa Salman Al-Auda, Safar Hawali, beliau terangkan kejelekannya, beliau terangkan kesesatannya. Ya. Beliau ditanya tentang Syekh Rabi', beliau puji buku-bukunya. Ini pendidikan dari beliau, bahwa yang berbicara dalam hal ini bukan semua orang. Kalian tugasnya belajar sekarang, belajar urusannya. Yang bicara masalah itu orang-orang tertentu. Nah, ini baru akal yang bijaksana namanya. Kalau sekarang semuanya ingin membantah. Iya, semuanya ingin berbicara. Orang yang tidak berbicara saja dituduh ada bahaya padanya. Iya. Orang tidak berbicara misalnya masalah sururiyah, atau tidak berbicara dan berbicara tentang khiyat turat, yang sana tidak berbicara, yang tidak berbicara ini adalah pihak yang perlu hati-hati. Ada masalah di belakangnya. Iya, ada masalah di belakangnya. Ini mengesankan yang seperti ini adalah hal yang keliru. Dan bukan sebuah kebijaksanaan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ambillah hikmah dari Syekh Mukbil ini. Dan beliau dari penduduk Yaman. Nabi telah bersabda, al-hikmatu yamaniyah, al-fiqhu fiqhul Yaman, wal hikmah yamaniyah. Fikih itu adalah miliknya penduduk Yaman. Dan hikmah itu adalah hikmahnya penduduk Yaman. Iya. Hikmahnya penduduk Yaman. Ini dari hikmah beliau. Hikmah beliau.
Ya. Dan beliau ini adalah pembaharu Islam di masa ini. Perhatikan buah dari dakwah beliau. Itu karena hikmah beliau yang sangat besar. Sehingga dakwahnya bisa berkembang. Ya, karena itu siapa yang ingin belajar dari seorang guru, diambil dari guru itu seluruh sudutnya, jangan diambil satu sudut saja. Oh, Syekh Mukbil Masya Allah beliau keras terhadap ahlul bidah. Ya, di mana-mana dia keras-keras, dia tidak mengingat bagaimana hikmah Syekh Mukbil. Bagaimana hikmah beliau. Iya. Di dalam mendakwai orang-orang yang jatuh di dalam kekeliruan, hikmahnya beliau mendakwainya sampai kembali kepada jalan yang benar. Ya, sebagian orang yang pernah berjumpa dengan Syekh Rabi, dianggap bahwa Syekh Rabi itu, dia gambarkan seakan-akan Syekh Rabi tidak ada pekerjaannya kecuali membantah saya. Ya. Dan ini memperjelek nama ulama kita. Memperjelek nama ulama kita. Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala, ya, termasuk orang yang sangat lembut sekali. Ya. Dan di kebanyakan pelajaran beliau adalah pengajian ilmiah, tidak berkaitan dengan bantahan membantah. Ya. Saya sendiri sering menghadiri di pelajaran beliau. Pernah beliau mengajarkan Kitabus Syariah al-Ajurri. Pernah juga beliau mengajarkan Aqidatus Salaf Ashabul Hadits As-Sabuni. Dan kemarin Ramadan beliau mengajarkan tafsir Ibnu Katsir tiap hari. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalimat pelajaran taksil akidah, cuman kalau diperlukan oleh umat ada hal yang perlu diterangkan, beliau jelaskan. Nah, itu seorang alim namanya. Ya, seorang alim. Dan itu pula yang dikatakan oleh Syekh Mukbil. Kami ini bukan pekerjaannya hanya membantah saja. Bukan itu pekerjaan kami. Ya. Tapi kami memberikan bantahan untuk ahlul bidah itu seperti orang yang berjalan. Ya. Ibaratnya kita berjalan saja. Belajar Al-Quran dan Sunnah berjalan saja. Sambil berjalan kalau perlu membantah, sambil berjalan tinju, kemudian jalan. Ya. Bukan kerjanya bikin ring, tinju terus di situ. Ya. Ajak buka pertandingan, tantang, ya. Tanggal sekian kita adakan lomba tinju. Tidak, pekerjaan beliau mengajar, menulis. Karena itu beliau berkata, ahli sunnah itu dikenal dengan 3 hal. Ciri dakwah ahli sunnah ada 3, kata Syekh Mukbil. Dan ini hendaknya menjadi renungan. Ya. Untuk siapa yang bergerak di bidang dakwah dan mengaku mengikuti dakwah Syekh Mukbil. Beliau berkata ciri dakwah ada 3. Ciri dakwah, kata beliau, ciri dakwah kami ada 3. Menggabungkan 3 hal. Ya. Kami menulis buku, kami mengajar, dan kami berdakwah. 3 hal. Ya. Dan ini ciri beliau di dalam dakwahnya. Menulis, mengajar, dan berdakwah. Ya. Tidak sebagian orang. Ya. Menggambarkan bahwa dakwah ini seakan-akan tidak ada kesibukan kecuali hanya sikat dan membantah saja. Sebagian orang menggambarkan bahwa dakwah ini mungkin yang dibahas di mana-mana cuma ihya uturat saja. Ya. Dan sebagian orang lagi ada yang menggambarkan bahwa seakan-akan dakwah ini seakan-akan masalah yayasan itu hizbi atau tidak. Itu saja yang dibahas di mana-mana. Ya. Seakan-akan pembahasan subhanallah yang berkaitan dengan ilmu dan pokok syariat kita itu adalah hal yang dialfakan oleh sebagian orang. Maka ini hendaknya menjadi renungan dan pelajaran untuk kita semua. Ya wallahu ta'ala alam. Ya, baik.